Selamat datang di Nestalk episode 2. Bersama aku Dr. Nisa dan aku Rima. Apa kabar Kak Rima? Kabar baik, Dok Nis. Dok Nis apa kabar? Baik. Oke, Happy New Year. Kok kita baru ngomong tahun baru, semangat baru. Betul. Dan New Year, new me. Wajah Skin. baru. Skin. Yeay. Ini kita udah masuk ke episode kedua nih Kak Rima. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih Kak? Oke, hari ini tuh kita mau ngobrolin mengenai microneedling yang lagi rame banget di sosial media, yang lagi muncul terus di FYP. Betul. Di FYP Dok Nis juga? sama dong. oke. Sama dong. Terus sebenarnya kita akan bahas microneedling itu apa, sebenarnya prosedurnya seperti apa, kemudian kenapa sih dia populer banget, dan sebenarnya siapa aja yang bisa melakukan microneedling itu. Oke, hari ini kita akan bahas itu ya, Dok. Betul. Dan Oke. kita sudah kehadiran narasumber untuk hari ini, yaitu Dr. Dina. Halo. Yeay. Welcome to Nestalk. Welcome Nestalk. Oke, Dr. Dina ini adalah dokter dari beliau lulusan Universitas Islam Sumatera yang merupakan dokter umum estetik yang sudah menggeluti bidang estetik selama hampir 2 tahun. Wow. Gimana kabarnya Dok Din? Ya, Dr. aku Dina? sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Dina sudah menyempatkan hadir di Nestalk ya Dok. Tuh, hari ini kita mau ngomong microneedling nih Dok. Dan mau tahu juga manfaat yang melakukan microneedling itu apa? Kan ada yang bilang itu dibilang untuk memperbaiki tekstur kulit, mengatasi bekas jerawat atau PIH, dan juga membuat kulit terlihat lebih glowing. Apakah itu benar? Nah, Ya, nanti sekali. akan dijawab oleh Dokter Dina. Iya, sebenarnya apa sih Dok microneedling itu Dok? Mungkin bisa dijelaskan dulu ya Dok. Ya, jadi microneedling itu suatu tindakan prosedur yang menggunakan jarum yang steril ditusukkan di kulit dengan tujuan untuk merangsang kolagen dan elastis. Itu tujuannya untuk menghaluskan dan mengencangkan. Biasanya bisa dilakukan untuk tindakan-tindakan masalah post acne scar, post hiperpigmentasi, atau bahkan streak mark gitu. Berarti bekas jerawat kayak bopeng, kehitaman, kemerahan itu bisa juga Ya, ya Dok? benar ya? sekali. Oke. Nah, apakah microneedling ini cocok untuk semua kulit, Dok? Seperti kulit aku nih misalnya, dan apakah ada risiko ketika kita melakukan treatment tersebut? Ya, sebenarnya microneedling ini bisa dilakukan untuk semua kulit. Namun kita kembali lagi, kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Karena kita melakukan tindakan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan masalah kulit si pasien. Untuk resikonya sendiri sebenarnya cenderung lebih ringan ya jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan tenaga yang profesional. Karena biasanya itu menghilangnya tidak lama, 5 hari sampai 1 minggu begitu. Oke. Dan berarti nanti akan terjadi pembekakan nggak sih Dok, atau pengelupasan kulit setelah melakukan treatment? Nah iya, biasanya post treatment itu muncul seperti kemerahan, pembekakan, iritasi, bahkan sampai pengelupasan begitu. Itu mirip yang di FYP itu ya Dok Nis ya, yang merah-merah itu. Berarti seperti itu ya, Iya. berarti. Oke. Agak ngeri-ngeri juga berarti ya Dok. Tapi semua tindakan kan balik lagi pasti ada resikonya ya Dok ya. Nah, untuk hasil yang bisa kita lihat nih Dok dari microneedling, bisa terlihat perbaikan dari wajah kita, kira-kira berapa lama sih Dok? Biasanya hasil akan terlihat setelah tindakan 4-6 minggu. Namun juga tidak bisa dilakukan satu kali tindakan. Biasanya disesuaikan juga dengan case masalah kulit si pasien begitu. Minimal itu biasanya 3-6 kali begitu. 3-6 kali. Oke. Betul-betul ya Dok berarti ya? Iya, benar. Oke. Dengan jangka jeda waktu biasanya 3 minggu sampai 4 minggu begitu gitu. untuk pengulangannya. Jangka waktu berarti kulitnya dibiarkan untuk membaik dulu ya berarti Iya, si benar merah-merahnya sekali. ya? Oke. Menarik ya Dok ya. Apakah microneedling ini Dok yang kan dilihat di FYP TikTok atau Instagram itu kan sosial media kan dilakukan di rumah nih Dok. Kira-kira apakah bisa itu dilakukan di rumah nih?
Wah, jangan ya, sebaiknya microneedling dilakukan di klinik dan dilakukan oleh tenaga yang lebih ahli dan profesional begitu, karena risikonya sangat-sangat bahaya ya, seperti infeksi, karena itu kan berupa jarum ya, jarum yang diaplikasikan ke kulit, otomatis akan menimbulkan luka. Jadi jika tidak steril itu akan menimbulkan infeksi seperti infeksi bakteri, virus, jamur, dan bekasnya itu akan menjadi sekar. Belum lagi menjadi post inflammatory hiperpigmentasi. Jadi yang awalnya mau menyembuhkan malah jadi timbul masalah baru jika dilakukan dengan tidak steril atau sesuai dengan standar prosedurnya begitu. Malah dari tadinya mau glowing malah jadi mukanya bermasalah. Berarti jangan dilakukan di rumah, Dok Nis. Berarti itu tadi resiko yang timbul kalau misalnya dilakukan secara ilegal ya, Dok. Iya, benar Karena sekali. secara legal aja bisa menimbulkan resiko, apalagi yang ilegal gitu. Kira-kira cara membedakan antara ini microneedling yang steril dan tidak steril, atau yang wah ini baik nih, yang ini kayaknya tidak boleh dilakukan, itu gimana sih, Dok? Nah, biasanya tindakan microneedling tersebut alatnya itu disposable ya, sekali pakai. Jadi pastikan jarum tersebut masih baru atau tersegel seperti itu. Oh, berarti jarumnya tuh diganti-ganti setiap. Iya, jadi satu pasien satu, tidak boleh digunakan berulang. Oh, oke. Nggak boleh barengan berarti ya? Iya, benar sekali. Walaupun nih sama teman atau saudara Nggak yang bisa, berusaha gitu. justru risiko infeksi seperti itu, karena kan kita nggak tahu bagaimana kondisi kesehatan masing-masing begitu ya. Oke. Berarti pokoknya nanti setiap kali mau melakukan treatment microneedling harus dilihat ya, Dok ya, harus ditunjukkan sih sebagai konsumen kita harus melihat dan ditunjukkan bahwa ini jarumnya baru nih, masih tersegel dan terbungkus gitu ya, Dok ya, untuk dipastikan bahwa itu benar-benar steril gitu, Dok. Yeah. Oh, oke. Nah, resiko yang paling umum, Dok, yang terjadi akibat tindakan microneedling ini apa, Dok? Dan bagaimana mekanisme itu terjadi? Biasanya yang paling umum jika dilakukan sesuai prosedur itu ya seperti kemerahan Di wajah, ya, ya, kemerahan pos tindakan, terus bengkak ya, biasanya itu juga berlangsung selama 1-2 hari, terus iritasi sampai pengelupasan seperti itu, karena gitu. kan kulitnya itu dilukai ya dengan jarum yang steril tersebut, jadi otomatis ada efek. Namun berbeda jika dilakukan dengan mungkin akan berbeda prosedurnya jika dilakukan dengan yang ilegal ya, gitu. Seperti itu sih. Oh, oke. Berarti setelah tindakan kan tadi sempat bisa merah, mengelupas, pasti kalau di Neskin akan ada cara untuk ini kan, Dok, perawatan di rumah kan, Dok. Benar sekali. Kalau misalnya mengelupas dan perih pasti tidak mungkin dibiarkan kan ya, Dok. Pastinya kita memberi post treatmentnya ya, seperti krim iritasi atau sebagainya, nanti disesuaikan dengan kondisi post treatment dari pasien tersebut begitu. Oke. Terus setelah selain dilakukan microneedling, biasanya apakah ada bahan-bahan yang bisa dioleskan gitu, Dok? Mungkin biar bisa makin menyerap ya, Dok ya. Bisa banget, biasanya microneedling itu dikombinasikan dengan serum untuk sekar, serum untuk pencerahan kulit, dan bisa juga dengan menggunakan darah yang diambil dari pasien, diolah lalu dibuat menjadi PRP begitu. Berarti bisa dikombinasi dengan treatment lain? Iya, benar banget. Oke. Oh, tapi, Dok, microneedling ini bisa selain di wajah, bisa nggak di area tubuh lainnya? Bisa banget dong. Biasanya itu seperti streak mark, bekas-bekas hitam di area daerah tubuh, begitu. Oke. Nah, untuk terakhir, Dok, closing, Dok. Ada pesan nggak sih atau tip dari dokter untuk memilih untuk sainis di rumah untuk memilih melakukan microneedling maupun treatment lain dalam memilih klinik estetik? Karena kan sekarang banyak ya
klinik-klinik estetik dia punya keunggulan masing-masing. Kira-kira kita harus pilih yang mana sih, Dok? Ya, pastikan pengerjaan microneedling dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dan berpengalaman, serta klinik yang memiliki izin, agar pengerjaannya lebih safety dan menghindari efek samping dari tindakan tersebut, begitu. Oke. Sip, makasih banyak banget Dok Din sudah sharing ilmunya hari ini, terutama tentang microneedling dan tips-tipsnya dari Dokter Dina. Kita udah tahu manfaat dan tujuan dan prosedurnya seperti apa untuk microneedling, kemudian resiko yang mungkin timbul kalau misalnya dilakukan sendiri di rumah, bukan dilakukan oleh tenaga yang profesional ya Dok ya. Okay. Nah, microneedling ini berarti harus dilakukan oleh orang yang punya prosedur kecantikan atau seorang dokter gitu ya. Betul, ya memang sudah punya keahlian gitu ya kayak. Ya. Kita juga nggak bisa beli alat yang sembarangan di toko online. Iya, karena suka tuh Dok kita lihat. Iya, karena kan harganya jauh lebih murah ya Dok. Iya, benar. Jauh lebih murah dan lebih kayak bisa nih, karena kan cuma di ini ternyata kelihatannya mudah. Ya, namun sebenarnya banyak banget prosedur-prosedur yang harus benar-benar harus diperhatikan ya sebelum tindakan, sampai bahkan after treatmentnya juga harus ada yang benar-benar kita perhatikan. Dan biasanya kalau orang ilegal atau non medis kan tidak tahu ya sampai sejauh itu gitu. Oke. Ngeri juga. Nah, berarti untuk sinus di rumah ya ingin melakukan treatment microneedling, bisa banget kalian datang ke Neskin ya, karena ada Dokter Dina yang bisa melakukan nanti untuk treatment microneedlingnya. Dan juga harus digunakan oleh dokter profesional dan juga yang sudah berizin resmi. Betul. Dan sebagai dokter nih ya Dok ya, kita juga punya tanggung jawab yang cukup besar ya Dok, selain menangani keluhan tapi kita juga harus mengedukasi. Betul. Iya, benar sekali. Mengedukasi bahwa tidak sembarang treatment bisa dilakukan oleh orang awam gitu. Dan juga jangan mudah tergiur dengan harga yang murah atau promosi-promosi di sosial media tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu ya, Sinus. Betul. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, tetap kritis, peduli, dan jangan lupa bahwa kecantikan sejati adalah dimulai dari keputusan kamu sendiri. Ya, see you Neskin.